Tips berikutnya berapa? Tips 9. Oke, lanjut ya. Tips 9 ini agak singkat dan bisa diaplikasikan ke hampir semua pelajaran ya. Nah, ada yang kita lupa kalau kita belajar di sekolah, yaitu yang jarang dilihat. Oke, buku textbook dilihat, perhatian guru udah. Terus ketika ulangan panik. Gini. Ada suatu materi yang jarang kita lihat. Mau tahu apa? Nih, silabus. Misalnya kata lainnya ini nih, misalnya kata SP atau lesson plan. Nah, tapi kan gue nggak mau ngajar, gue mau belajar. Ingat ya, kata-kata gue nih. Cara ini selalu gue inget-inget sama beberapa orang. Gue selalu bilang kalau ada orang, gue nggak bisa ini, lu coba ngajar deh. Wah, gimana gue kagak bisa, gimana bisa ngajar? Lu ngajar adalah lu belajar dulu kan. Biasanya karena keterpaksaan kita harus ngajarin orang ini, ngajarin siapa, kita jadi belajar dan biasanya itu lebih otak kita tuh lebih enak. Bacanya itu lebih enak karena ada kayak tuntutan, ada kata dorongan untuk ngajarin orang. Dan gue yakin kalau sebelum ulangan lu diminta teman-teman lu, ajarin gue dong, lu takut, ntar saingan, ntar dia lebih bagus. Udah ajarin aja, santai aja. Ada kebaikan yang lu buat pada orang lain kan. Dan kalau nilai dia ternyata lebih bagus, ya so what? Nggak masalah. Ingat ya, tujuan kita adalah knowledge. Sedangkan nilai itu proximate, nilai bagian-bagian rendah. Tujuan kita adalah knowledge. Oke, sekarang. Silabus KTSP atau lesson plan biasa dipakai oleh guru untuk mengajarkan materi tertentu. Nah, kalau kita pengen tahu pikiran guru atau pikiran dosen yang ngajar kita lihat lesson plan dia. Kita lihat, misalnya gue bilang, Bu, Pak, minta lesson plan-nya atau minta KTSP-nya atau rencana yang di kelas mau diajarin apa. Misalnya, nggak boleh, ini gini-gini. Biasanya sih boleh ya. Nah, cari aja di internet. Misalnya, lo mau belajar, gue mau belajar tentang ini, invertebrata. Banyak banget kan tuh materinya. Lo cari KTSP kelas 1 di internet. Cari aja ini di Google. Masukin. Nah, akhirnya akan muncul daftar objektif pembelajaran, istilahnya gue gini ya. Dari invertebrata yang sangat-sangat banyak, biasanya itu cuma dikit objektif pembelajaran. Misalnya di sini, gue kalau lihat adalah, gue tulis aja dulu ya. Nih, cuma gini doang. Misalnya ini yang sangat umumnya. Udah, siswa sebenarnya klasifikasi. Artinya lu tahu posisi si Solenterata di mana, posisi Porifera di mana, posisi Echinodermata di mana. Udah itu. Yang kedua biasanya siswa memahami sistem apa, tinggal tulis sendiri misalnya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa ada materi-materi yang ada di buku. Misalnya gini, buku-buku pelajaran itu sangat beragam ya. Misalnya, terbitan ini beda. Dan ada yang buku yang sangat detail. Nih, gue misalnya ada buku A dan buku dari penerbit B. Ini detail banget. Sampai semua masalah organismenya ditulis. Misalnya kalau kimia itu unsur-unsur yang jarang ketahuan itu ditulis. Misalnya, kalau di fisika, bahkan sejarah-sejarah yang ditulis itu detail. Bagus juga. Cuma akan buat pikiran kita, ini bahannya udah banyak banget. Ada buku yang sangat ringkas. Nah, gimana kita menggabungkannya? Pertama, gue yakinkan adalah kita coba baca buku yang ringkas dulu. Nih, kita kesini dulu. Udah dapat gambaran besar ya? Udah inget kan? Tips pertama dapat gambaran besar kan? Udah gitu kita cari, gambaran-gambaran detailnya tuh apa kesini. Nah, gambaran ringkas biasanya itu mengacu kepada ini, KTSP ini. Dan kalau soal-soal yang standarisasinya bagus, misalnya ujian nasional, apalagi misalnya ujian semester, ada lagi ujian masuk PTN, itu standarisasi udah lumayan bagus. Biasanya mereka mengacu pada bagian atas yang disebut juga kisi-kisi. Bukan contekan ya. Kisi-kisi itu adalah kira-kira bahan apa yang akan dikeluarkan. Dan kalau ada istilah-istilah detail, lo nggak usah peduli. Terutama di biologi, itu banyak banget istilah detail. Udah nggak usah peduli. Kalaupun ada soal yang keluar, udah. Itu, ya berarti soalnya nggak bagus. Kalau sangat, misalnya gue bilang gini ya. Kenapa gue bilang soalnya nggak bagus? Bukan tugas lo untuk ngapalin semua jamur yang ada di dunia. Oke?
Dan bukan tugas lu untuk ngapalin senyawa kimia apa yang bisa bikin mutasi titik. Itu tugas genetisis atau ahli genetik. Dan yang kedua itu tugas ahli invertebrata. Tugas lo adalah memahami gambaran besar. Ingat, sekali lagi, tugas lo sebagai siswa biologi di SMA adalah memahami the big pictures of living things. Not detail. Dan selalu ada kata-kata bagus yang gue selalu ulang-ulang. The devil is in the detail. Kenapa gue sangat keras akan hal ini? Karena gue udah cukup berusaha membuat biologi itu adalah suatu pelajaran yang logis, artinya tidak mempedulikan detail. Contohnya, lu hafal semua nama jamur, tapi lu nggak tahu klasifikasi jamur itu apa, fungsi dia apa, buat kehidupan itu apa, kenapa dia digolongkan ini. Terlalu banyak pertanyaan apa, dan bukan pertanyaan kenapa. Oke? Jadi, inti dari tips 9 adalah coba cari sumber-sumber yang biasanya jarang dilihat oleh siswa. Artinya adalah silabus, KTSP, lesson plan. Lu bisa cari. Di internet ini banyak file-filenya dari bentuk PDF atau bentuk Excel, Microsoft Excel, silabus, KTSP, lesson plan. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana cara guru mau mengajar dan apa yang diajarkan dan apa sih yang dipengenin sama pengajar dari kita. Oke, itu kunci untuk lulus ujian. Guru ini mau kita bisa apa? Oke, cukup tips 9.